Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali bersama Frater. Nah, pada minggu ini kita akan belajar mengenai Daud dan juga Salomo ya. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu dengan penuh kebijaksanaan. Pada kesempatan ini kami akan belajar mengenal kebijaksanaan-Mu lewat tokoh-tokoh dalam kitab suci. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Salomo, juga tokoh Daud, membantu kami untuk semakin pandai memilih yang baik, sehingga kami tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, pada Sabtu kali ini kita akan belajar mengenai Daud dan juga Salomo. Nah, pertama-tama kita mulai dari Daud dulu. Nah, Daud itu siapa sih? Nah, Daud itu adalah anak gembala yang akan menjadi raja besar yang bisa mempersatukan banyak bangsa. Nah, kita mulai ya. Nah, teman-teman tahu enggak siapa sih itu Daud? Daud itu adalah salah satu tokoh di Alkitab yang terkenal. Daud juga dikasihi oleh Allah. Nah, ia adalah nenek moyang Yesus Kristus. Nah, sehingga Yesus Kristus itu di kitab suci sering disebut sebagai anak Daud ya. Nah, Daud sendiri itu lahir sebagai anak ke-8 atau dia 8 bersaudara, dia anak bungsu. Ya, kira-kira sekitar tahun 1004. Nah, sebelum Masehi di kota Bethlehem, Yerusalem. Nah, ayahnya Daud itu bernama Isai. Nah, sementara ibunya bernama Nahas. Nah, beberapa nama saudaranya antara lain ya kita bisa lihat Eliab, Abinadab, Samah dan yang lainnya yang tidak disebutkan dalam kitab suci. Banyak sekali. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu kisah tentang Daud. Apa sih kisah tentang Daud yang menarik? Nah, kita akan membaca bersama-sama melihat kisah Daud melawan Goliat. Itu terdapat dalam kitab 1 Samuel bab 17 ayat 1 sampai 58. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Nah, Pak Isai itu siapa sih? Ayahnya Daud. Menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbatin. Nah, ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Nah, perperangannya adalah Israel melawan Filistin. Nah, ya pada waktu itu pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Nah, di pasukan Filistin mereka mempunyai pendekar yang besar yang sering disebut sebagai raksasa Goliat. Nah, raksasa itu menantang pasukan Israel. Nah, pasukan Israel tidak ada yang berani kan, karena dilihat sendiri dari badannya mereka kecil-kecil. Padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah yang besar. Nah, tiba-tiba keluarlah Daud ini dengan ingin mengalahkan raja yang disebut ya dengan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Nah, raksasa yang besar itu. Nah, terus Raja Saul memberikan Daud baju perang, tapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya karena tubuh Daud itu kecil. Nah, kemudian setelah itu Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Nah, ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya. Karena apa? Karena tubuh Daud itu terlalu kecil. Nah, si raksasa Goliat ini merasa bahwa dirinya itu bisa menang melawan Daud yang kecil itu. Nah, tetapi Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang. Karena apa? Karena ada Tuhan Allah yang menyertai dan menyelamatkan mereka. Nah, lalu
Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban yang dibawanya. Nah, kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Nah, akhirnya raksasa Goliat pun terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Nah, lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Nah, kita setelah mendengar cerita mengenai Daud melawan Goliat tadi, kita bisa melihat ya bahwa Allah itu selalu menyertai, selalu menyayangi, mengasihi umat Israel. Nah, di sini kita akan melihat bahwa Daud itu juga diangkat menjadi raja Israel loh. Nah, kapan? Nah, setelah Saul wafat, Raja Saul yang tadi ikut berperang melawan bangsa Filistin itu wafat, Daud diangkat menjadi raja atas Israel untuk menggantikan Raja Saul. Nah, ketika Daud berhasil menjadi raja, ia menyatukan bangsa Israel, mulai dari sungai Nil di Mesir hingga sungai Efrat di lembah Tigris dan Efrat. Nah, Raja Daud di sini ketika menjadi raja berhasil membawa kejayaan bagi bangsa Israel. Nah, namun ketika Daud menjadi raja, tetap saja kan Daud manusia. Daud pun terjatuh ke dalam dosa. Nah, dosanya Daud apa sih? Ya, ia mengambil Batseba, istri dari Uria, si orang Het. Nah, ketika Tuhan memperingatkan melalui Nabi Nathan, Daud akhirnya menyesal perbuatannya dan bertobat. Karena Daud telah mengambil istri dari Uria yang bernama Batseba itu. Nah, makanya Daud diperingatkan oleh Allah melalui Nabi Nathan. Makanya Daud menyesal dan bertobat. Nah, masih ada dosa lain yang dilakukan Daud loh. Seperti yang pertama, kurang percaya kepada Tuhan karena menghitung jumlah prajurit, serta bertindak kejam dan menumpahkan darah. Nah, setelah itu Allah menjanjikan Mesias. Nah, dalam kisah 2 Samuel bab 7 8 ayat 8 sampai 19, Allah menjanjikan kepada Daud bahwa seorang Mesias akan lahir dari keturunannya seperti yang dikatakan oleh Nabi Nathan. Nah, janji inilah yang memberikan pengharapan kepada bangsa Israel di tengah berbagai situasi yang sulit yang dihadapi. Nah, pas di situasi yang sulit dihadapi, Tuhan berkata akan datang seorang Mesias yang membebaskan bangsa Israel dari segala kesulitan dan penderitaan. Nah, setelah melihat perlawanan Daud melawan Goliat, terus Daud diangkat menjadi raja. Sekarang kita belajar mengenai karakter Daud. Nah, karakter Daud itu apa sih? Nah, Daud itu adalah seorang pemaaf dan juga orang yang menghormati dan orang yang juga diurapi oleh Tuhan. Nah, Daud itu menyukai musik dan seni-seni yang indah. Nah, seperti dia itu sering memainkan kecapi, membuat puisi. Nah, Daud itu juga seorang pendoa. Dan yang terpenting, Daud itu orang yang mau bertobat setelah melakukan kesalahan. Nah, Daud itu juga orang yang pemberani karena tadi berani melawan Goliat. Terus Daud juga orang yang rendah hati dan juga orang yang murah hati. Jadi, tokoh Daud dalam Perjanjian Lama merupakan salah seorang tokoh yang penting. Dengan iman bahwa Yahweh bersamanya, Daud berhasil mengalahkan Goliat dari suku Filistin yang menjadi musuh Israel. Yahweh itu siapa sih? Yahweh itu adalah Allah, Tuhan Allah. Nah, Daud berhasil menjadi seorang raja yang baik bagi bangsa Israel. Nah, meskipun saat menjadi raja Daud jatuh dalam dosa karena perbuatannya yang mengambil Batseba si istri Uria itu, akan tetapi Daud mau bertobat dan menjadi orang kesayangan Allah. Maka dari itu Allah menjanjikan kepadanya bahwa seorang Mesias akan lahir dari keturunannya, sehingga bangsa Israel tetap berpengharapan di tengah situasi yang sulit dihadapi. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan Raja Daud, mari kita berlanjut kepada Salomo. Nah, Raja Salomo ini terkenal sekali. Salomo itu adalah raja yang bijaksana. Nah, nanti kita akan membaca ceritanya. Nah, pertama-tama teman-teman tahu nggak sih apa itu bijaksana?
Nah, bijaksana adalah keputusan benar di hadapan Allah, sehingga hasil keputusan tersebut akan menyelamatkan semua pihak. Nah, bijaksana itu yang dimaksudkan adalah dapat membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Itu sifat bijaksana. Nah, terus apa yang diperoleh dari sikap bijaksana? Nah, yang diperoleh dari sikap bijaksana itu adalah keadilan. Nah, keadilan ini juga dapat diperoleh apabila keluhan orang didengar dengan hati. Nah, untuk lebih mengerti, mengetahui, dan mendalami mengenai kebijaksanaan, kita akan melihat kisah seorang raja yang terkenal, yaitu Raja Salomo, yang dapat kita baca di dalam kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16 sampai 28. Nah, ini ceritanya mengenai Raja Salomo yang bijaksana, yang menyelesaikan masalah antara dua ibu yang bercekcok. Nah, ini fotonya. Ini adalah Raja Salomo, ada bayi, ada ibu A dan ibu B, karena tidak ada namanya. Nah, Salomo itu adalah anak raja. Nah, rajanya siapa? Raja Daud. Jadi Salomo itu adalah anak dari Raja Daud. Nah, Salomo sendiri meminta kepada Tuhan, yaitu hikmat untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, ini pada suatu hari, datanglah dua ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Ibu A dan ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu dari mereka ada yang meninggal. Nah, ibu A berkata bahwa bayi dari ibu B itu telah mati karena ibu B telah menidurinya. Jadi tertindih, bayi dari ibu B itu tertindih sebenarnya. Nah, ibu A menceritakan ibu B menukar bayinya ketika tidur. Ketika bangun dan melihat, itu bukan bayinya ibu A lagi. Ibu B berkata, "Tidak, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Wah, ini masih ngeyel. Nah, ketika itu ibu A juga berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Nah, mereka saling berdebat mengenai siapa anaknya yang mati. Nah, ibu A dan ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo yang bijaksana. Nah, setelah itu Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua." Nah, Raja Salomo berkata, "Lalu berikanlah setengah kepada ibu A dan setengah lagi kepada ibu B." Jadi Raja Salomo itu berniatan untuk membagi tubuh bayi itu menjadi dua, yang satu untuk ibu A dan yang satu lagi untuk ibu B. Nah, ibu A berkata, "Ya Tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya. Jangan sekali-kali membunuh dia." Nah, karena ibu A sangat sayang sekali kepada anaknya, maka ibu A berkata demikian. Nah, ibu B berkata, "Lebih baik biar bayinya saja yang mati, supaya jangan untukku ataupun untukmu." Nah, ibu B masih ngeyel. Nah, akhirnya Raja Salomo tahu bahwa ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasih kepada bayinya, kepada anaknya. Tidak mungkin seorang ibu melihat anaknya sendiri meninggal. Tuh. Nah, akhirnya Raja Salomo memberikan bayinya kepada ibu A. Nah, kenapa Raja Salomo bisa tahu? Karena Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Maka teman-teman, kita semua diharapkan mampu bersikap bijaksana dan bertanggung jawab dan benar, seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo yang bijaksana. Nah, keadilan itu akan diperoleh apabila keluhan orang lain didengarkan dengan hati. Jadi Raja Salomo tadi bisa mendapatkan keadilan karena apa? Karena Raja Salomo mendengarkan dengan hatinya, bukan dengan pikiran yang keras, bukan dengan otot, bukan dengan apa, tapi dengan hati. Nah, kenapa Salomo bisa bijaksana? Nah, karena Raja Salomo itu memohon sendiri kebijaksanaan dari Allah. Karena Raja Salomo sadar bahwa ia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Makanya Raja Salomo meminta kebijaksanaan dari Allah untuk menyerahkan seluruh perkara itu kepada Allah. Nah, mengapa Raja Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta kemewahan, tidak meminta uang, makanan, atau apapun?
Nah, karena Raja Salomo itu tahu bahwa kekayaan tidak menambah apa-apa, sebab kemuliaan akan diperoleh dari kebijaksanaan hati. Nah, raja yang bijaksana akan dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Tuh. Nah, teman-teman, ini tadi adalah cerita dari Raja Daud dan Raja Salomo. Nah, kita semua diajak untuk rendah hati, juga bijaksana dan baik hati, juga berani. Nah, berani itu tidak sendiri, tapi berani itu karena ada Allah bersama kita. Jadi, teman-teman, jangan takut untuk bersikap bijaksana, untuk bersikap adil. Itu ya. Nah, pelajaran kali ini kita selesai karena kita sudah belajar mengenai Salomo, kita sudah belajar mengenai Daud. Nah, untuk minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Nah, jadi dipelajari ya apa pelajaran yang sudah Frater berikan dari awal sampai sekarang. Nggak banyak kok soalnya, dan juga nggak susah-susah. Nah, maka Frater akan menambahkan sekali lagi untuk diingat ya. Ini diingat, jangan dilupakan. Ini yang paling penting. Salomo orang yang saleh, sehingga diberikan anugerah kebijaksanaan oleh Tuhan. Nah, itu. Daud orang yang berani dan mau bertobat, sehingga ia menjadi orang kesayangan Tuhan yang akan melahirkan seorang Mesias dari keturunannya. Nah, itu diingat ya. Nah, tuh, jadi teman-teman juga harus seperti itu, menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Nah, untuk itu pelajaran kita sudah selesai. Nah, jangan lupa ya, besok minggu depan ada ulangan. Maka jangan lupa belajar agar nilainya bagus-bagus, itu ya. Semua yang kita pelajari itu ya dari awal sampai hari ini. Oke? Nah, kalau sudah, kita tutup dengan doa penutup ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami rahmat-Mu. Kami dapat belajar hari ini mengenai Raja Daud yang pemberani, juga Raja Salomo yang bijaksana. Kami mohon ya Tuhan, semoga pelajaran hari ini dapat membuat kami menjadi orang yang berani dan mengandalkan Dikau, juga orang yang bijaksana dan berani melakukan keadilan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah.